route has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kemarin ada permintaan untuk menampilkan hasil akhir, karena kemarin saya mengambil masih di hari kerja dan semua sudah dirapihkan. Kita akan coba melihat bagaimana kondisi tol Cijago 3 di hari terakhir, atau sudah semuanya ini sudah libur. Pada hari ini sudah libur lebaran untuk konstruksi kontraktor pelaksana, maksud saya kontraktor pelaksana, sehingga di sini kita tidak akan lagi melihat pekerjaan, tapi kita akan melihat hasil pekerjaannya seperti apa. Dan ini di hari ke-27 Ramadan, atau bertepatan dengan hari Selasa 18 April 2023 ya. Oke. Seperti apa di hari Selasa ini hasil terakhirnya? Jadi ini LC sudah sampai ke bagian ini, bagian tenda ini ya. Terus lapisan dasar juga sudah luar biasa sekali, terlihat dengan jelas. Lalu kita bagaimana kondisi di gerbang tol Limo ya. Kita akan coba cek gerbang tol Limonya seperti apa. Oke, kita akan lihat area gerbang tol Limo. Baik sobat keluarga semua, ini adalah view dari hari libur. Jadi kemarin saya ngambil di pagi hari menjelang siang hari, dan sekarang ini sudah libur semua. Kondisinya seperti ini ya. Yang kemarin penasaran kira-kira seperti apa kondisi tol Cijago, maka alat-alat juga sudah mulai diparkirkan. Begitu juga dengan kondisi-kondisi lainnya sudah rapih ya. Nah, tinggal habis lebaran kita akan bertemu lagi untuk percepatan pembangunan tol Cijago 3 ya, untuk di area Krukut sampai dengan Cinere. Sedangkan untuk di sini sobat keluarga semua, di sini sedang ada persiapan. Beberapa petugas yang masih ada ini sedang melakukan persiapan untuk pembukaan jalur ini nih, pelebaran Limo Raya ya. Tuh, ini adalah pelebaran Limo Raya. Sisi kiri sudah dibuka, tapi sedang dibersih-bersihkan terlebih dahulu. Di sisi kanan masih ditutup ya. Nah, karena masih menantikan mungkin hasil pekerjaan untuk pembersihan di sana. Nah, ini kita saksikan ya. Ini udah mulai dirapihkan. Nanti kalau sudah jadi, maksud saya sudah difungsikan, maka dua jalurnya ini sudah terlihat dengan jelas ya, walaupun memang beberapa titik masih belum sempurna. Jadi kurang lebihnya bisa dimanfaatkan lah mudah-mudahan untuk dua jalur yang ada di area dekat dengan Jalan Naman Iskandar ini. Sekarang kita coba cek juga bagaimana kondisi terakhir di pekerjaan gerbang tol Limo 1. Nah, ini dia. Ini adalah area gerbang tol Limo 1. Nah, ini kurang lebih seperti ini pekerjaan terakhirnya ya, sobat keluarga semua. Ini juga masih terputus di sini, belum ada pekerjaan lanjutan. Lalu bagaimana dengan kondisi overpass Limo? Mari kita coba saksikan. Alhamdulillah ya, di siang hari ini mendung. Jadi alhamdulillah nih, saya bisa semangat untuk tetap mengabarkan kondisi terkini di pembangunan tol Cijago 3 dengan penuh semangat, karena di sini juga tidak terlalu panas ya. Oke. Nah, ini di sini nih ya, sudah mulai ada persiapan, tapi belum selesai sepertinya. Masih ada yang perlu dirapikan kembali. Oke. Nah, ini seperti yang kita saksikan, nantinya akan digunakan untuk jadi dua jalur dari jalan overpass Limo ya, pelebaran Limo maksud saya, yang nantinya akan bertemu dengan jalan overpass Limo.
Nah, ini belum bisa digunakan jalur overpass Limo karena bidang-bidang yang kita saksikan ini juga belum ada penyelesaian dari pembebasan lahan. Oke, lalu bagaimana di kabar di main road untuk di hari terakhir pekerjaan kemarin? Nah, seperti yang terlihat dengan jelas di layar ya, ini adalah jalur main road. Beberapa bidang mungkin kemarin ada yang mencoba untuk menenangkan statement saya sebelumnya. Artinya gini, pertanyaan saya terkait dengan apakah galian slope di sini itu tidak perlu ada atau tidak perlu ada. Lalu ada yang menjawab, pastinya kontraktor kita atau orang-orang sipilnya pasti lebih memahami. Ya betul, memang ini juga sudah ada desain gambar awalnya, yaitu menggunakan dengan galian slope ya. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya adalah misalkan udah pasti dalam pemikiran kemiringan dengan tiang pancang lah atau apalah, justru di sini desainnya adalah galian slope. Kalau galian slope-nya dirubah, itu artinya perubahan desain. Perubahan desain pasti perubahan anggaran. Anggaran dengan tiang pancang dengan galian slope pastilah berbeda, ya kan? Maka pertanyaan saya, apakah memungkinkan hal demikian, ya kan? Nah, mungkin ada yang salah kaprah begitu ya. Jadinya artinya di sini sebenarnya saya tidak meragukan mengenai kondisi sipil di sini ataupun juga rancangan desain, karena pasti saya yakin rancangan desain gerbang tol Limo yang berbentuk trisula ini, lalu berbentuk galian slope penahan tanahnya seperti apa, itu semua pasti sudah melalui proses panjang, riset dan lain sebagainya, karena orang-orang kita juga pasti sudah punya pendidikannya yang di bidang tersebut. Tapi pertanyaan saya ini adalah, kalau sudah didesain awalnya berbentuk galian slope dengan tingkat kemiringan galian trap, tapi di sini masih ada penlock barunya, maka pertanyaannya, apakah memungkinkan atau tidak kalau misalkan penlocknya ini belum selesai juga, lalu main roadnya udah selesai, apakah mungkin digunakan ya? Kalau main roadnya udah selesai, berarti kan kemungkinan besar bakal jadi mundur juga ujung-ujungnya, ya kan? Misalkan Mei pun terselesai, tapi galian slope-nya ternyata wajib ada, ya berarti ya begitulah gitu ya. Maksud saya itu di sana gitu. Kecuali kalau memang ada perubahan desain tadi ya, karena pastinya berubah desain berubah anggaran. Nah, saya nggak tahu anggarannya jadi lebih ringankah dengan misalkan ditambah dengan tiang pancang, atau jauh lebih murah apa lebih mahal, kan itu yang saya nggak tahu juga. Coba tulis di kolom komentar, lebih murah mana, galian slope dengan kemiringan seperti itu untuk sebagai penahan tanah, atau pakai tiang-tiang pancang seperti yang katanya tol Serpong Cinere. Nah, kalau itu memang dari desain awalnya sudah dibentuk atau sudah dibangun seperti tol Serpong Cinere seksi 2, itu sudah desain dari awalnya begitu. Kalau di sini desain awalnya galian slope, tapi galian slope-nya belum bisa dikerjakan karena penlock barunya belum selesai. Nah, pertanyaan saya di situ, maksud saya bukan lebih kepada pertanyaannya apakah galian slope ini adalah sudah menjadi hal yang perlu atau tidak perlu gitu ya. Maksud saya sih bukan ke sana, tapi lebih kepada dengan kondisi sekarang ternyata penlock barunya itu belum ada tanda-tanda gitu ya. Nah, ini yang menjadi keraguan saya saat mengambil drone ini. Melihat bagaimana percepatan pembangunannya luar biasa, tapi seperti yang kita saksikan ini adalah hasil akhirnya ya. Tuh, percepatan konstruksinya luar biasa, tapi terbentur lagi-lagi dengan kondisi pembebasan lahan yang belum selesai. Nah, ini dia nih, kalau mau lihat ya, di area Sutet. Nah, ini dia nih area Sutet. Untuk kemiringannya juga sudah dimulai dibangun. Tuh. Oke, ini adalah area Sutetnya. Nah, sudah sampai sini nih tuh. Sudah sampai sejauh ini untuk galian Sutet di Sutet, area Sutet untuk jalur main road tuh. Oke. Nah, di sini yang saya katakan ada penlock baru yang belum bisa dikerjakan sehingga galian slope-nya itu belum sempurna. Baik di depan sini ataupun yang kemarin sudah saya tunjukkan dengan panah-panah ya. Gitu. Karena desain awalnya pembentukan galian slope bukan kemiringan. Misalkan jawaban tol Serpong Cinere itu adalah
Kalau desainnya sudah begitu ya tinggal dikerjain. Tapi kalau ini pertanyaannya kan desainnya sudah galian slope gitu. Terus apakah mudah merubah desain dari galian slope ke tiang pancang? Apakah anggarannya sama? Apakah anggarannya bisa gitu kan dengan kontraktor misalkan mengerjakan yang berbeda desainnya gitu kan? Itu yang juga menjadi pertanyaan saya, karena saya nggak tahu jujur aja gitu. Nah kira-kira yang mungkin orang yang kontraktor, orang yang paham, bisa tulis di kolom komentar apakah hal-hal seperti itu biasa terjadi. Misalkan terjadi perubahan desain, apakah memang memungkinkan, terus anggarannya itu anggaran dari siapa kalaupun berubah gitu ya. Gitu kurang lebihnya ya. Dan ini kondisi terakhir juga di jalur main road. Bagi yang penasaran, katanya kemarin minta dibuatkan, tolong dong pas sudah selesainya seperti apa. Maka inilah ya hasil akhirnya saat sudah kontraktor pelaksana hari ini. Beberapa sudah ada yang persiapan, ada yang sudah berangkat mudik lebaran, dan kita akan ketemu lagi setelah lebaran nanti. Nah, pastinya kita berharap setelah ini akan segera selesai tuh kan. Seperti ini nih kondisinya ya sob. Sebagian sudah pembuatan median, sebagian belum. Terus di sini sebagian sudah LC, sebagian belum, masih lapisan dasar. Tapi ini adalah sudah kemajuan yang luar biasa, karena sebelumnya kita masih melihat ini berupa tanah. Kalau sekarang sudah LC dan sudah lapisan dasar, mantap. Oke. Nah, inilah simpang susun Krukut nantinya yang bisa digunakan. Kalau ini sudah bisa, kalau ini sudah bisa difungsionalkan, maka bisa menggunakan dengan jalan tol Depok Antasari ataupun dilanjutkan ke tol Cijago dan tol Cimanggis Cibitung. Nah, di sini juga alat-alatnya juga sudah pada diparkirkan, dirapihkan tuh ya. Jadi sudah selesai semuanya sudah pada mudik lebaran. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjawab rasa penasaran sobat keluarga semua yang kemarin nge-request bagaimana hasil akhir dari pekerjaan kontraktor pelaksana. Dan hari ini sekali lagi seperti yang kita lihat sama-sama, kontraktor pelaksana semuanya sudah libur mudik lebaran. Libur mudik lebaran kemanakah sobat keluarga semua, para penonton yang menonton hari ini? Bisa tulis juga di kolom komentar ya. Yang sedang di jalan juga boleh tulis di kolom komentar. Kita doakan semoga para penonton yang sedang di jalan diberikan kelancaran, kesabaran dalam perjalanannya, terutama di jalur mudik yang pastinya macet, karena semua orang juga kemungkinan besar juga dalam posisi yang ingin mudik atau di jam-jam yang sama berangkatnya gitu ya. Nah, kalau yang lainnya mungkin yang sedang di rumah juga tetap saya doakan semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih buat yang sudah mensupport dengan menekan tombol subscribe, like dan juga share-nya. Dan terima kasih untuk teman-teman atau sobat keluarga semua yang sudah mensupport dengan mengirimkan super thanks, super chat, super stiker. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.